Halo teman-teman semua, selamat datang di My Tutorial 2011. Oke, pertama-tama perkenalin, nama saya Peter, NRP saya 09730116. Saya dari jurusan Sistem Informasi, saat ini saya kuliah di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Nah, udah siap kan teman-teman semua buat dengerin tutorial saya? Yuk, nah di tutorial ini saya akan membahas mengenai Java Swing. Apa aja sih Java Swing itu tuh? Jadi kan teman-teman mungkin banyak bertanya-tanya kan mengenai Java Swing, apa sih itu Java Swing, seperti apa Java Swing itu. Nah, dari tutorial ini saya ingin membahas gimana sih cara pakai Java Swing itu, komponen-komponen apa aja yang ada di Java Swing itu kan. Nah, langsung aja, Java Swing adalah salah satu pemrograman berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface di Java. Sesungguhnya di Java tuh terdapat dua macam pemrograman berbasis GUI, ada AWT dan Swing. Tapi untuk tutorial ini saya akan lebih membahas masalah pada Swing. Nah, ini adalah berikut komponen-komponen yang ada di Java Swing. Ada JFrame, JPanel, JLabel, JButton, JCheckbox, JRadiaButton, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yuk untuk kedepannya nanti saya akan membahas satu persatu komponen-komponen Java Swing ini. Nah, oke, masuk kelas yang pertama ya. Untuk Java JFrame, apa sih kegunaan JFrame ini? Kegunaan JFrame ini untuk menampung semua komponen-komponen lain. Jadi kalau kalian ingin membuat aplikasi, kalian harus membuat JFrame-nya dulu nih teman-teman. Baru komponen-komponen lain baru bisa dimasukin gitu. Jadi JFrame ini fungsinya sebagai penampung komponen gitu. Cara buatnya seperti itu, ada di layar kan, JFrame spasi nama frame-nya. Di sini saya pakai namanya my frame, cuma dengan new JFrame. Bawahnya kita ukurannya kita tentuin sendiri, terserah mau gimana. Saya di sini pakai 400 terus tentuin lokasinya, tentuin set title ini gunanya buat judul seperti di atas. Nah, di sini saya namanya frame bisa lihat kan di atas. Lalu set background ini sebenarnya nggak wajib, ini pilihan aja. Ini saya di backgroundnya set color red, set visible-nya true. Ini untuk diaphragm. Yep, untuk selanjutnya ini adalah JPanel. JPanel ini kegunaannya untuk membuat bingkai atau kotak. Jadi istilahnya membuat suatu ruang yang dibatasi oleh JFrame gitu. Seperti contoh yang di kanan. Jadi dalam JPanel ini kita bisa isi macam-macam komponen nantinya, contohnya seperti RadiaButton, seperti combo box, semuanya macam-macam bisa kita isi. Nah, cara pembuatan panel tuh tinggal JPanel spasi nama panelnya sama dengan ini JPanel. Nah, untuk set bound sendiri, set bound tuh gunanya untuk mengukur width, height gitu, dan jarak lokasi di JFrame-nya sendiri. Untuk set border, di sini bordernya saya pakai warna merah untuk menentuin warna aja. Terus panelnya saya set visible true. My frame-nya layoutnya harus null, panel juga harus null. Nah, my frame dot add kurung buka kurung tutup panel. Kenapa? Karena kita kan membuat panel tuh di my frame kan. Nah, harus di add. Kalau misalkan my frame dot add panelnya nggak kita add, maka nggak akan muncul tuh si panelnya. Makanya kita harus my frame dot add dulu. Yuk lanjut buat JLabel. Nah, di JLabel ini kegunaannya untuk membuat label nama aja sebenarnya. Dia nggak bisa diinput atau bisa diklik apa-apa. Jadi gunanya hanya membuat label nama aja gitu, seperti contoh. Di sini buatnya cukup mudah. Ada JLabel spasi nama JLabelnya apa sama dengan new JLabel Peter label. Di sini saya menggunakan nama saya Peter label. Set bound sama buat ukuran lokasi, jarak, set visible-nya true, my frame at label. Kenapa di label lagi? Soalnya kita kan buat di labelnya di frame bukan di panel kan, makanya kita add-nya my frame lagi seperti itu untuk di label. Ya, selanjutnya ada JButton. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya JButton itu apa.
Jadi kegunaannya sebagai tombol, bisa diklik ini tombolnya sebagai tombol OK. Ini kegunaan button tuh, jadi kita ketika sudah memilih sesuatu kita klik tombol button tuh untuk memilih, tandanya OK gitu untuk memilih. Nah, cara buatnya J button spasi button sama dengan new J button, bawahnya button set text. Gunanya set text di sini untuk menentukan nama button sendiri. Jadi di sini saya memakai namanya Peter button. Button set button untuk ukuran buttonnya, jarak depannya lokasi dari J button sendiri. Ya, next. Nah, ini checkbox nih. Checkbox ini bentuknya biasanya kotak. Dia bisa dipakai untuk pilihan-pilihan. Jadi kalau checkbox ini biasanya kalau kita memilih ada dapat pilihan checkbox ini, biasanya kita bisa memilih lebih dari satu. Jadi kita bisa memilih semua jawaban, kita bisa memilih satu, lebih dari satu, itu semua macam-macam checkbox ini. Nah, buat checkbox tuh saya dibagi dua, bagi dua. Pertama untuk uhui, itu untuk yang ganteng, yang ahi itu untuk yang biasa. Kenapa dibagi dua? Karena kita membuat checkbox, kalau kita membuat banyak, nah kita buat checkboxnya juga banyak tuh. Nah itu lalu ada set boundnya, jadi masing-masing dari checkbox punya ukuran dan lokasinya, jadi agar nggak bentrokan atau saling tindih, makanya kita atur di set bound. Nah, untuk panel.add kurung buka kurung tutup uhui sama panel.add kurung buka kurung tutup ahi kan. Nah, itu kenapa di panel sekarang? Nah, karena kita buat checkbox itu kan di panel, makanya kita panel.add. Kalau itu nggak dibuat, ya checkbox nggak akan muncul. Jadi seperti itu. Nah, jadi uhui sama ahinya kita panggil di dalam panel. Tuh. Lanjut. Nah, ini radio button. Radio button hampir mirip sama kayak checkbox tadi ya. Cuman ini bedanya, tadi kan kalau radio button ini kita hanya bisa biasanya memilih satu aja gitu. Kan ini misalkan ada dua, cakep dan keren. Nah, di antara dua ini kita hanya bisa memilih salah satu. Jadi kita nggak bisa memilih kedua-duanya. Gunanya radio button itu seperti itu. Di sini cara buatnya, radio button yang pertama saya beri nama A, namanya cakep. Untuk yang B saya beri namanya keren. Nah, untuk pengaturannya saya pakai set bound, sama set bound juga. Untuk pertama set boundnya 50, 10, 130. Yang kedua 180, 10, 130. Itu penentuan letak aja si lokasi. Udah gitu kita group.add A, group.add B itu untuk memanggil radio buttonnya sendiri gitu agar dia muncul. Nah, untuk panel.add A sama panel.add B dia akan muncul, dipanggil agar muncul di bagian panel. Jangan seperti contoh yang di samping. Radio buttonnya seperti itu. Yap, lanjut lagi. Nah, ini namanya JList nih. Nah, JList ini kegunaannya untuk menampilkan list aja. Jadi dia nggak bisa diklik, nggak bisa ditambahin atau nggak bisa diapain. Jadi tugasnya hanya menampilkan list aja gitu. Nah, cara membuatnya string kurung siku buka tutup subjek sama dengan kurung kurawal tutup. Nah, dalamnya kita isi terserah mau apapun juga. Bawahnya JList spasi list sama dengan new JList kurung buka kurung tutup subjek dalamnya. Kenapa subjek? Karena dalam membuat list, kita membuat list kan butuh isinya tuh. Nah, kita memanggil subjek. Di subjek ini kan ada isinya dari bertipe string kan untuk list. Nah, kita panggil subjek supaya masuk ke dalam list. Nah, untuk J panelnya kita kasih nama panel sama dengan new J panel. Kenapa kita butuh panel ya? Karena kita buatnya di dalam panel gitu. Panel.add list frame.add panel. Ini untuk list. Oke, selanjutnya untuk combo box. Kegunaan combo box ini untuk memilih sama pilihan, hanya bisa memilih satu di antara yang lainnya. Cara buatnya string kurung siku kurung buka subjek sama seperti tadi. J combo box, combo sama dengan new J combo box. Kita panggil lagi dalam subjek untuk memunculkan di combo box ini. Lalu panel.add combo frame.add panel. Selanjutnya ada JTable. Penggunaan JTable ini untuk membuat tabel daftar seperti di samping.
Cara buatnya string kurung siku kurung buka, saya pakai namanya baris sampai dengan kurung kurangannya 2. Nah ini saya memakai nama boyband dan girl band contohnya sebagai contohnya ya. Nah di sini kita mau buat kolomnya juga, kita kan butuh baris pasti butuh kolom. Kita buat bawahnya string kurung siku buka siku tutup kolom, kolom 1 dan kolom 2. Kita hanya ingin membuat 2 kolom. Kalau misalkan teman-teman buat 3 kolom, barisnya juga harus ada 3. Tapi kalau misalkan barisnya nih ada banyak tapi kolomnya cuma 2, ya semuanya nggak akan ditampilin yang 3 ke 4 sampai seterusnya. Jadi dia hanya nampilin yang ada kolomnya berapa aja gitu. Nah itu, jadi kolom juga berpengaruh ke baris. Nah bawahnya kita butuh J panel, pasti panel sama dengan J panel. Panel dot set down, ini buat ukuran pengaturannya. Lalu setelah itu kita baru buat tabelnya. Jadi kita buat tabel. Cara buatnya J table, spasi table sama dengan UJ table, baris koma kolom. Kita hitung ukurannya gimana, pakai set size, lalu lokasinya, layoutnya juga harus null untuk table. Nah selanjutnya ini spinner. Spinner ini gunanya untuk memilih pilihan juga, tapi bedanya ini terurut gitu. Jadi dia kita memilihnya nggak bisa secara acak, dia kita harus memilih satu-satu diurut gitu, milihnya satu-satu. Kalau kita membalik ke belakang kita harus mundur lagi, namanya spin, maju mundur gitu. Nah string ini cara buatnya pakai string, kita masukin sekarang pakai string dulu, kurung siku buka kurung siku tutup spin sama dengan saya ada mini misalkan S9B. Nah itu buat isi dari si spinner sendiri. Lalu kita pakai spinner list model spasi X. Di sini buat apa? Ya buat spinner sendiri gitu. Sama dengan new spinner list model kurung buka spin. Nah kenapa sih spin? Gunanya spin tuh buat apa di dalam film ini? Nah di dalam film ini kita panggil gitu, kita panggil dalam spin ini tuh buat apa aja. Jadi di dalam lagi spinner isinya itu yang ada di spin seperti itu, dan bawahnya ada jet spinner seperti spinner sama dengan new jet spinner X spinner set down set ukurannya, lalu bawahnya J panel spasi panel sama dengan new J panel, lalu panel.add spinner my frame add panel, sama semua untuk bawahnya karena kita buat di dalam frame dan dalam panel. Yuk lanjut ya. Ini J tab pen, kegunaannya apa nih untuk J tab pen ini? Memang sama, kita memilih data-data, tapi ini dia memiliki kata kunci sendiri. Dia memiliki kata kunci, misalkan seperti contoh kita pilih bagian Donald, di pada bagian bawah dia mempunyai label Z itu sebagai kata kuncinya dia. Jadi biarpun semuanya namanya sama, tapi kita masih mempunyai kata kunci yang berbeda-beda labelnya, jadi kita nggak akan bingung gitu. Nah kelebihan Jetpack Pen itu seperti itu. Nah buatnya seperti ini, Jpanel spasi panel sama dengan ini Jpanel. Pertama kita buat label dulu nih untuk menentuin kata-kata kuncinya. Pertama label 1 saya kasih nama X contoh, label 2 saya kasih nama Y, label 3 saya kasih nama Z. Setelah buat tabel lalu kita buat JT Pen nya, saya kasih nama A sama dengan new JT Pen, lalu A, ET, Mickey label 1, Mini label 2, Donald label 3, panel add A, manggil A soalnya kita manggil tab pennya apa aja, lalu my frame add panel. Jadi ketika kita klik Mini dia akan muncul labelnya Y, kalau kita klik Mickey dia akan muncul labelnya X. Nah seperti itu untuk JTAG Pen. Mudah kan teman-teman? Ya lanjut ya. Ini J slider. Nah dari bentuknya aja mungkin teman-teman udah bisa ngeliat kan. J slider ini gunanya untuk scroll ke bawah ke atas. Kita tinggal tekan tanda panahnya itu, kita mau ke bawah apa ke atas, jadi kita nggak usah cepet harus scroll, kita tinggal tarik aja itu tanda panahnya kita mau ke bagian mana, jadi bisa lebih cepat gitu. Cara buatnya J panel spasi panel sama dengan new J panel, J slider sama dengan J slider spasi slider sama dengan new J slider, J slider dot vertikal, karena kita buat vertikal jadi harus kita namain vertikal. Bawahnya sama juga panel dot add
kurung slider kita panggil, lalu my friend add panel. Nah ini udah pasti ada ya. Oke, kita lanjut. Nah ini Gmenu teman-teman. Nah kegunaannya apa nih? Ya kegunaannya untuk menampilkan menu seperti browser-browser lainnya. Nah cara buatnya Gmenu bar, saya kasih nama menu bar sama dengan new Gmenu bar. Nah di bawahnya Gmenu ini untuk menu utama yang paling atas, saya kasih nama menu Gmenu, kurung buka kurung tutup, kita isi menunya mau apa. Saya di sini kasih nama pattern menu. Nah di bawahnya itu ada Gmenu item spasi i, saya kasih nama i sama dengan new Gmenu item. Jadi item ini tuh item-item yang ada di dalam menu utama itu, menu pattern menu itu. Jadi dalam pattern menu ini isinya ada apa aja. Nah saya mengisi pattern dan Scooby-Doo. Caranya seperti di gambar add menu, kita panggil menunya dulu untuk menentukan kita mau isi item di bagian menu mana, lalu bawahnya i sama dengan new Gmenu item pattern, menu add i sama yang Scooby-Doo juga seperti itu. Nah yang Gmenu itu seperti ini ya. Nah ini J scroll bar. Nah ini biasa ya, J scroll bar ini untuk kita ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Untuk kegunaannya seperti itu untuk scroll. Nah cara buatnya J scroll bar spasi hori, ini untuk bagian yang horizontalnya, new J scroll bar dot horizontal karena kita horizontal. Setelah itu kita tulis ukurannya sama, hampir mirip seperti set down. Ukurannya pakai mau di mana aja. Setelah buat horizontal kan kita membuat vertikal. Nah baru sekarang kita buat bagian vertikalnya nih. Ya bar vertikal sama dengan new scroll bar dot vertikal, baru set downnya berapa aja. Baru kita panggil lagi J panel spasi panel sama dengan new J panel. Lalu bawahnya panel add hori, panel add vertikal kita panggil. Dan di atas kita kan panggil membuat dua kan, horizontal dan vertikal. Kita panggil kedua-duanya untuk dimasukkan ke dalam panel tersebut. Pokoknya sama aja, my friend dot add panel gitu. Yuk selanjutnya nih J-Dialog. J-Dialog ini bentuknya kalau seperti kacamata ini hampir mirip ya sama kayak J-Frame bentuk-bentuknya. Dan di sini gunanya untuk dialog. Jadi cara buatnya J-Dialog spasi dia sama dengan new J dialog. Dia di sini bisa pakai title seperti saya di contoh, saya pakai titlenya Peter Escom. Kita bisa atur size-nya, saya pakai 350, set visible-nya harus true agar muncul. Lalu J panel kita panggil lagi J panel spasi panel sama dengan new J panel, panel add dia my friend add panel, sama seperti tadi buatannya hampir-hampir mirip. Ini untuk J dialog. Lalu ada desktop pane. Desktop pane ini hampir seperti desktop. Dia ada hide, minimize, bisa maximize, bisa close. Cara pembuatannya seperti di gambar. Dia desktop pane. D, saya kasih nama D untuk desktop pane ya. Sama dengan new desktop pane. Terus kasih nama di bawahnya J internal frame. Saya kasih nama internal. New J internal frame. Saya kasih nama tengahnya Peter Prikipio, koma true. Lalu bawahnya ada D dot add kurung buka internal. Gunanya internal di sini apa ya? Untuk manggil bagian internal supaya dia muncul seperti di gambar. Nah, namanya Peter Prikipio gitu. Jadi kita kan mau munculin namanya Peter Prikipio. Nah, kita panggil internal untuk memunculkan. Nah di bawahnya ada internal setbound. Gunanya setbound ini kita untuk menentukan ukuran-ukuran yang gitu, ukuran di desktop pane ini. Lalu kita buat label J label spasi label sama dengan new J label internal dot get title sama J label dot center karena kita ingin posisikan di tengah. Nah lalu internal dot add sama dengan kurung bawah bentuk label internal dot set visible true, harus sama seperti tadi lagi my frame dot add kita panggil lagi D untuk memanggil internal juga, dan kita manggil desktop ini juga.
Nah my friend, buat set size kita pakai 600,400, kita set visible lagi true. Nah itu seperti itu ya. Eh, nah oke, sekian tutorial dari saya. Thanks for watching, semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan untuk pribadi saya juga, saya bisa mendapatkan hasil yang baik, mudah-mudahan. Amin. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan, bye bye.